Waalaikumsalam. Sahabat Ekspedisi Iman, berjumpa lagi dengan kami pada acara segmen misteri. Wow. Pada semis yang ke-25 kali ini kita akan membahas tentang mitos kucing hitam. Tentunya bersama saya Bang Narko dan teman saya Bang Agit, disertai dengan Ustadz kita, narasumber kita Ustadz Nisa. Sahabat Ekspedisi Iman, langsung saja ada beberapa pertanyaan terkait dengan kucing hitam. Yang pertama, Ustadz, terkait dengan kucing hitam, apa yang mitos yang berkembang di masyarakat tentang kucing hitam, Ustadz? Ya, para sahabat Ekspedisi Iman, jadi di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan fenomena kucing hitam, itu kucing yang berwarna hitam. Ini ada beberapa kepercayaan yang berkembang. Itu salah satunya yang paling dominan adalah bahwa kucing hitam itu membawa kesialan, membawa kecelakaan balak bagi orang-orang yang menemuinya. Misalnya ketika menabrak kucing hitam nggak sengaja di jalan, maka akan menimbulkan kecelakaan, kesialan bagi penabraknya. Kalau kucing hitamnya mati nggak langsung dikubur. Itu kepercayaan yang pertama. Terus terkait ketika ada orang meninggal dunia terus dilompati oleh kucing hitam, dipercaya orang yang meninggal tadi itu bisa bangkit lagi, hidup lagi. Termasuk kemudian kalau kucing hitam ini dipukul oleh kita, ya, dipukul sampai 7 kali sampai terluka, nggak sampai mati. Nah, itu bisa membawa kesialan hingga 2 bulan berturut-turut bagi pemukulnya. Tapi kalau sampai mati, dipukul sampai mati, kucing hitam dilukai mati, maka 3 bulan berturut-turut itu terdapat kesialan bagi orang yang menyakiti atau memukul kucing hitam tadi itu. Nah, ini yang terkait dengan kesialan-kesialan. Ada sampai dibuat jimat, bulu kucing hitamnya itu ketika dikeringkan itu dijadikan jimat. Kalau ada kucing hitam masuk ke dalam rumah, maka dipercaya bahwa rumah itu akan mendapatkan keberuntungan. Atau kucing hitam yang bermain-main di depan rumah seseorang itu dianggap membawa keberuntungan. Itu beberapa hal terkait dengan fenomena mitos kucing hitam yang berkembang di masyarakat. Monggo Bang Agit, kalau ada pertanyaan. Ya, mau tanya bagaimana pandangan Islam terkait kucing hitam? Ya, jadi kucing hitam itu bagian dari kucing yang diciptakan oleh Allah, baik itu kucing berwarna putih, coklat, hitam, atau hitam ada belang putihnya, semuanya adalah hewan yang diciptakan oleh Allah, makhluk Allah. Sehingga kucing ini itu memang dijaga oleh Islam agar manusia tidak mendoliminya, tidak melukainya. Yang pertama, karena kucing ini termasuk binatang yang tawafun. Tawafun itu ngelibet di sekitar manusia. Jadi kucing yang paling dekat dengan manusia, ya kucing ini hewan yang paling dekat dengan manusia. Jadi tidak ada hewan yang lain. Nah, kucing itu walaupun nggak pernah mandi itu sudah suci. Kenapa? Dengan cara dia menjilat-jilat bulunya itu sudah mensucikan, membersihkan dirinya. Nah, ini terkait dengan pandangan Islam, sehingga tidak boleh kita menganiaya, mendolimi kucing. Bahkan Rasulullah sendiri menyayangi kucing. Dan kucing beliau kesayangannya namanya Mu'izzah. Ya, Mu'izzah. Nah, ini ketika beliau dapat ada tamu atau ketika ngisi kajian, itu kadang kucing Mu'izzahnya itu bertengger di paha Rasulullah. Bahkan saking sayangnya terhadap kucing Mu'izzahnya, kesayangan beliau itu ketika duduk atau tidur di jubah beliau itu menggunting jubahnya. Jadi nggak sampai membangunkan si kucing tadi itu, biar merasakan kehangatan sebagian jubah yang dipakai tidur oleh kucing tadi. Jadi rela untuk menggunting. Nah, ini pandangan Islam, berarti tidak ada itu mitos terkait dengan kucing berwarna hitam itu membawa kesialan, kucing hitam itu adalah jelmaan jin dan sebagainya. Itu nggak ada, karena itu termasuk ke dalam beranggapan bahwa
suatu benda, makhluk, termasuk manusia, itu bisa membawa kesialan, bisa membawa keberuntungan. Ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lantas apa sikap kita Ustaz terhadap kucing hitam itu kalau kita bertemu atau dan sebagainya? Ya, yang pertama kita harus menanamkan pada diri kita bahwa akidah Islam itu menjelaskan yang bisa mendatangkan bahaya, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak bahaya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan bahaya kepada kita kalau nggak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu kemudian mencegah kalau Allah menghendaki makhluk itu mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya kepada kita kalau Allah sudah mengizinkan. Jadi disandarkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memasuki tempat-tempat yang baru kita kunjungi, ya, yang bahkan nggak terjamah oleh manusia, makanya kita berlindung kepada si pemilik tempat itu, yaitu Allah Ta'ala, dengan berdoa. Salah satunya adalah na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Makhluk yang nampak seperti binatang buas, ular, kan begitu. Manusia yang pengganggu kan ada. Dan makhluk yang tidak tampak. Tapi seringkali kita itu khawatir pada makhluk yang tidak tampak. Padahal makhluk yang tampak itu lebih membahayakan sebenarnya itu. Yang berikutnya, yang ketiga, kita punya pandangan dengan pandangan syariat bahwa kucing itu bagian dari makhluk Allah sama dengan kita. Mereka itu juga punya ghorizah, punya naluri. Maka kita tidak boleh mengganggu. Ketika diganggu, maka dia akan mempertahankan dirinya, menyerang kita. Maka kita beri makanan. Bahkan orang ada riwayat itu disiksa di neraka gara-gara dia memelihara kucing tetapi tidak memberikan makan dan tidak memberi peluang untuk kucing itu mencari makan sendiri. Nah, yang keempat, kita bisa lihat sejarah Islam, ya, pada waktu Islam itu kemudian diterapkan dalam kehidupan manusia, maka Sultan Baibars itu yang menjadi pemimpin dalam perang salib, ya. Perang salib, ya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi, itu sangat mencintai kucing, bahkan membuat taman khusus kucing, dan situ disediakan makanan untuk kucing. Bahkan masyarakat sekitarnya juga ikut menyediakan makanan untuk kucing. Perhatiannya, sayangnya kepada hewan yang kemudian disebut kucing, karena kucing ini tawafun, termasuk binatang yang paling dekat dengan manusia, di samping binatang ternak yang lain kayak ayam, kambing, sapi. Tapi yang paling gelibet di tempat tinggal manusia itu kucing. Bahkan tidur manusia juga dikancani kucing. Nggak mungkin kan dikancani kambing, itu kan nggak mau. Ya, itu. Terima kasih Ustaz Jazakallah jawabannya. Sahabat Ekspedisiman, demikian tadi bincang-bincang kita terkait dengan mitos kucing hitam. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada semis yang berikutnya. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.